Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kecerdasan buatan ingin mempresentasikan mengenai topik penelitian yang kami angkat, yaitu deteksi dan klasifikasi tingkat keparahan penyakit BLAS daun padi dengan metode convolutional neural network. Kemudian anggota kelompok kami yang pertama ada M. Putra Abriel Seniago dengan NIM 281. Kemudian saya sendiri Dimas Dwi Pramonugroho dengan NIM 2305 1204 329. Kemudian ada Khairunisa Utami dengan NIM 2305 1204 340. Dan ada Syailania Caisa Aulia Wijaksono dengan NIM 2305 1204 344. Kemudian selanjutnya yaitu bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Mas Abriel. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu di slide pendahuluan. Yang pertama, padi atau disebut Oryza sativa merupakan makanan produk pokok utama. Sorry. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama, padi atau yang disebut Oryza sativa merupakan makanan pokok utama masyarakat Indonesia dan menjadi bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Namun kita lihat data dari Badan Pusat Statistik, produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, yaitu mengalami sebesar 1,55%. Hal ini menjadi salah satu adanya masalah yang perlu diatasi, yaitu penyakit BLAS merupakan salah satu faktor penurunan produksi tersebut. Penyakit ini disebabkan oleh jamur yang bernama Ficularia oryzae yang menyerang daun padi, menyebabkan layu hingga kegagalan panen apabila tidak ditangani dengan benar. Saat ini, petani masih melakukan metode secara manual berdasarkan pengamatan visual. Metode ini memiliki kelemahan, yaitu seperti kurang akurat dan juga subjektif dan waktu yang cukup lama. Jadi, di penelitian kali ini kita menggunakan teknologi untuk membantu petani mendeteksi penyakit secara cepat dan juga akurat dan merekomendasikan penanganan. Lanjut. Lalu untuk permasalahan yang yaitu yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasi tingkat keparahan dari penyakit BLAS, yaitu dalam tingkat ringan, sedang, dan berat menggunakan tipe daun padi. Lalu yang kedua, bagaimana hasil klasifikasi ini dapat merekomendasikan jumlah pupuk nitrogen berdasarkan kategori keparahan yang didapat. Lanjut. Baik, dari permasalahan yang kita dapat, di sini ada 2 tujuan utama. Yang pertama, kita ingin mengembangkan sistem klasifikasi otomatis berdasarkan tingkat keparahan penyakit pada padi menggunakan DenseNet. Lalu yang kedua, kita juga ingin merekomendasikan jumlah pupuk nitrogen yang optimal yang disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakitnya. Baik. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pokok bahasan tanaman padi, yang dimana padi ini merupakan salah satu komoditas utama terutama di Indonesia dengan konsumsi berasnya itu dikonsumsi oleh 95% penduduk Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Rohmah dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian pertumbuhan padi ini juga memiliki tahap pertumbuhan yang optimal, yang dimana
pada curah hujan itu berkisar antara 1.500 sampai 2.500 mm per bulan, dan juga dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Hal ini jelaskan dalam jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 yang ditulis oleh Sudir dan kawan-kawan. Kemudian masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu penyakit BLAS. Penyakit BLAS ini disebabkan oleh sebuah cendawan atau jamur yang dimana memiliki nama ilmiah Pericularia grigia. Hal ini cukup berdampak besar secara global, bukan hanya Indonesia tapi negara-negara lainnya terdampak gitu. Yang dimana hal ini dijelaskan oleh jurnal yang diterbitkan pada tahun 2021, yang dimana ditulis oleh Salimah dan kawan-kawan. Nah, berdasarkan hal tersebut, sebuah solusi dicari, yaitu dengan cara melakukan deteksi dini dengan teknologi hiperspektral. Hal ini dipaparkan ataupun dikaji di jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh BPP Sukasada. Nah, masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu AI dalam pertanian, yang dimana kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence mampu untuk mendeteksi penyakit padi dan juga meningkatkan hasil panen. Hal ini dijelaskan pada jurnal yang diterbitkan pada tahun 2021 dan 2024 yang ditulis oleh Zulkifli, kemudian Salimah dan kawan-kawan. Nah, kecerdasan buatan juga telah berkontribusi pada efisiensi dan keberlanjutan pangan, yang dimana hal ini dijelaskan dalam jurnal yang diterbitkan pada tahun 2023 yang ditulis oleh Lubis. Sayur aja, Din, Masuk atau ke yang pokok hijau? bahasan yang keempat, yaitu pemupukan nitrogen, Sayur. yang dimana nitrogen itu berperan penting dalam produksi padi. Dan boleh. tingkat Itu keefektivitasannya aja itu deh. dipengaruhi Apa oleh namanya? dosisnya Sabu dan 3.000. juga jumlah dari benih yang ditanam per lubangnya. Itu aja udah. Hal ini dijelaskan di dalam jurnal yang diterbitkan pada tahun 2021 yang ditulis oleh Asmulyani et al. Kemudian selanjutnya yaitu pokok bahasan yang kelima, yaitu DanceNet. DanceNet merupakan salah satu dari metode artificial intelligence, yang dimana konsep ini menghubungkan antara semua layer dengan efisiensi parameter dan juga memiliki keakuratan yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan di jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 dan juga 2022 oleh Putra, kemudian Pailus dan kawan-kawan. Dan masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu metode deteksi penyakit padi. Nah, deteksi berbasis citra cukup efektif untuk membantu petani, karena hal tersebut metode deteksi dengan citra itu memiliki efisiensi yang cukup tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Apalagi dengan tahap identifikasi sejak dini gitu. Hal ini dijelaskan oleh jurnal yang diterbitkan pada tahun 2024 oleh Saputra dan kawan-kawan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheilania. Baik, terima kasih. Pada penelitian ini, tujuan utamanya adalah membangun sistem klasifikasi tingkat keparahan penyakit
plus pada daun padi sekaligus memberikan rekomendasi dosis pupuk nitrogen yang sesuai. Rekomendasi dosis pupuk nitrogen didasarkan data dari jurnal Agrista volume 23 nomor 1 tahun 2019 yang berjudul Dampak Pemupukan Nitrogen Terhadap Penyakit Belas Daun dan Komponen Hasil Padi. Metode yang digunakan dimulai dari klasifikasi dosis nitrogen menggunakan model linear terbalik. Data yang digunakan berasal dari dataset LeafBlast dari Kaggle. Dataset dibagi menjadi data latih, validasi, dan uji menggunakan rasio berbeda untuk memastikan hasil model yang stabil. Untuk preprocessing, gambar diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 pixel dan dilakukan contrast stretching untuk meningkatkan kontras citra. Kemudian model klasifikasi dibuat menggunakan DNN dengan arsitektur DenseNet 121 yang terkenal mampu menangani masalah hilangnya informasi pada jaringan yang dalam. Terakhir, model dievaluasi dengan confusion matrix untuk melihat akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Next. Rekomendasi pupuk nitrogen. Nitrogen itu penting untuk padi, tapi kalau berlebihan malah akan meningkatkan penyakit pes pada daun. Berdasarkan hasil penelitian Henry Fall dan teman-teman pada tahun 2019 dalam jurnal Agrista, diketahui bahwa pemberian dosis pupuk nitrogen yang lebih tinggi berhubungan positif dengan peningkatan intensitas serangan penyakit belas daun padi. Persamaan hubungan antara dosis nitrogen X dan intensitas serangan penyakit belas daun atau Y dinyatakan sebagai Y sama dengan 3,182 ditambah 0,0423 XY, di mana Y adalah intensitas serangan penyakit belas daun dalam persen dan X adalah dosis pupuk nitrogen dalam kilogram. Analisis terhadap data intensitas serangan penyakit belas yang terdapat pada tabel 1 menunjukkan bahwa dosis 135 kg menyebabkan intensitas serangan paling tinggi. Kemudian dosis 45 kg menghasilkan intensitas serangan yang paling rendah. Dalam rangka mengurangi resiko peningkatan serangan penyakit belas pada daun akibat penggunaan nitrogen berlebih, maka dibuat rekomendasi pemberian pupuk nitrogen berbanding terbalik dengan tingkat keparahan penyakit belas. Kategori keparahan penyakit belas daun berdasarkan skala serangan. Untuk ringan ada pada skala 1 hingga 3. Untuk kategori sedang berada pada skala 4 hingga 6 dan yang berat berada pada skala 7 hingga 9. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian tersebut, rekomendasi dosis pupuk nitrogen yang disusun adalah sebagai berikut. Next. Oh, di tabel harusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dataset dan proses preprocessing yang digunakan dalam penelitian ini. Dataset yang kami gunakan diperoleh dari situs Kaggle. Dataset ini terdiri dari 3 kategori tingkat keparahan penyakit leaf blast, yaitu sehat, sedang, dan berat. Tujuan dari penggunaan dataset ini adalah yang pertama untuk membangun model klasifikasi otomatis yang mampu mendeteksi tingkat keparahan penyakit leaf blast berbasis citra atau gambar daun. Dan yang kedua untuk mendukung pengembangan teknologi pertanian cerdas sehingga proses identifikasi penyakit bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Lalu untuk skema pembagian data, saya mencoba beberapa rasio berbeda antara data tren dan tes, yaitu rasio yang pertama 9:10, dan yang kedua ada 80:20, dan terakhir 70:30. Dari masing-masing data tren yang sudah dibagi tersebut, saya juga
mengambil 20% sebagian data validasi. Tujuannya agar proses pelatihan model lebih optimal dan bisa menghindari overfitting. Proses ini menjadi tahap awal yang penting dalam pipeline machine learning sebelum data dilatih oleh model. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk bagian selanjutnya yaitu CNN Convolutional Neural Network dan arsitektur DenseNet 121 akan dijelaskan oleh Khairunisa Utami. Untuk tahap klasifikasi kita menggunakan CNN dengan arsitektur DenseNet 121, di mana CNN merupakan algoritma deep learning untuk pengolahan data berbentuk grid seperti gambar atau video. CNN sendiri menggunakan kernel 2 dimensi untuk mengekstraksi fitur spasial citra. Kemudian dilanjutkan dengan proses konvolusi dan aktivasi ReLU. Struktur CNN sendiri terdiri dari dua, yaitu feature extraction layer dan fully connected layer. Nah, untuk arsitektur yang akan kita gunakan yaitu DenseNet 121, di mana ini menghubungkan setiap layer ke semua layer berikutnya. Dalam tahap klasifikasi tingkat keparahan penyakit belas pada daun padi, untuk cara kerja DenseNet-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan melakukan input gambar, di mana citra daun padi yang berasal dari data Kaggle yang kita peroleh akan di-resize menjadi ukuran 224 kali 224 pixel. Kemudian tahap kedua yaitu feature extraction atau ekstraksi fitur, di mana DenseNet sendiri memiliki banyak dense block dan setiap bloknya terdiri dari beberapa langkah. Untuk langkah dari feature extraction yang pertama yaitu batch normalization. Batch normalization merupakan penormalisasian nilai pixel agar distribusinya stabil. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelatihan dan mengurangi resiko overfitting pada data. Tahap kedua pada feature extraction adalah ReLU activation, yaitu menambahkan sifat non-linear pada data dengan mengubah nilai negatif menjadi 0. Yang ketiga yaitu 3x3 convolution, adalah mengekstraksi fitur penting dari citra seperti pola bercak dan tekstur daun yang terkena blast. Tahap keempat yaitu concatenation, adalah output dari lapisan saat ini, kemudian digabungkan dengan output semua lapisan sebelumnya dalam dense block di arsitektur DenseNet ini. Nah, hal ini memperkuat propagasi fitur dan meminimalisir kehilangan informasi. Tahap ketiga setelah feature extraction yaitu transition layer. Transition layer ditempatkan di antara dua dense block yang terdiri dari 1x1 convolution untuk mengurangi jumlah feature maps dan average polling untuk memperkecil ukuran citra atau data padi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menjaga efisiensi komputasi dan mencegah model jadi terlalu besar. Tahap keempat setelah transition layer adalah global average polling, yaitu merangkum seluruh feature map menjadi satu vektor untuk menghindari penggunaan lapisan dense yang besar dan mengurangi overfitting pada data. Tahap kelima yaitu softmax layer, yaitu untuk menghasilkan nilai probabilitas pada setiap kelas. Tadi ada kategori ringan, sedang, serta berat untuk kategori penyakit belas pada padinya. Dan yang terakhir adalah tahap training dan optimasi. Di sini akan menggunakan optimizer ADAM atau Adaptive Moment Estimation dengan learning rate pada nilai 0,1, 0,001, serta 0,001. Kemudian untuk variable dropout-nya mengurangi overfitting dengan mengatur dropout rate pada data 0,1, 0,01, serta 0,001.
Nah, parameter tersebut disesuaikan untuk mencari kombinasi terbaik dalam pelatihan model, sehingga nantinya akan dihasilkan akurasi terbaik yang akan digunakan untuk klasifikasi pada penyakit plus di daun padi. Oke, bisa di next. Oke, tahap terakhir dalam pengembangan model yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi ini kita menggunakan confusion matrix. Hal ini karena confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan mengukur seberapa baik model tersebut melakukan klasifikasi pada data uji. Nah, confusion matrix dapat menghasilkan fitur matrix yang terdiri dari nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, berikut adalah rumus untuk masing-masing feature pada confusion matrix. Oke, saya kembali ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu jadwal penelitian akan dijelaskan oleh Sheila. Waktu dan tempat saya persilakan. Berikut merupakan jadwal pelaksanaan yang telah kami rancang. Kegiatan dimulai dari tahap yang pertama yaitu studi literatur dan penyusunan proposal pada bulan pertama. Kemudian pengumpulan dataset live flash dari Kaggle pada bulan pertama. Selanjutnya pre-processing data, yaitu resize, augmentasi, dan sebagainya dilakukan pada bulan kedua. Kemudian evaluasi performa model dan tuning hyperparameter dilakukan pada bulan ketiga. Kemudian integrasi sistem dengan rekomendasi pupuk berdasarkan hasil klasifikasi dilakukan pada bulan ke-4 dan 5. Selanjutnya uji coba dan analisis hasil yang dilakukan pada bulan ke-6, dan yang terakhir evaluasi akhir dan penyusunan laporan kegiatan dilakukan pada bulan ke-7 atau bulan terakhir. Next. Selanjutnya terkait dengan rancangan biaya, telah dilakukan estimasi anggaran untuk setiap kebutuhan. Untuk biayanya mencakup yaitu yang pertama laptop atau komputer untuk training model dan pembuatan model. Karena laptop dan komputer sudah tersedia, maka untuk biayanya tidak ada. Kemudian koneksi internet untuk akses dataset, tools, dan referensi dengan estimasi biaya 150.000. Kemudian biaya listrik atau operasional selama proses pelatihan model Rp100.000. Kemudian penyimpanan cloud atau Google Drive untuk backup dataset dan model Rp50.000. Kemudian tools pendukung Google Colab Pro dan sebagainya. Untuk print dan jilid laporan Rp150.000. Kemudian pencetakan laporan akhir Rp500.000. Dan biaya lain-lain yang di luar dugaan Rp100.000, dengan total semuanya Rp1.050.000. Perencanaan waktu dan biaya disusun secara sinkron sehingga setiap tahapan kegiatan memiliki dukungan anggaran yang memadai. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaian presentasinya. Mungkin sekian saja dari kami. Saya harap proposal penelitian kami dapat bermakna dan juga memberikan ide yang bagus bagi para pembacanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.